Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang sekaligus menjabat sebagai Menteri BUMN telah mengaku bahwa dirinya sudah siap mengundurkan diri dari jabatannya jika ada didesak oleh masyarakat. Yang dalam hal ini telah diungkapkan dalam sebuah wawancara. "Kalau Glenn minta saya mundur, ujar Erick Thohir dengan tegas. Dalam pernyataan tersebut telah muncul di tengah kontroversi pemecatan Shin Tae-yong dari kursi kepala dan Timnas Indonesia pada tanggal 6 Januari 2025. Dalam langkah ini telah menuai banyak kekhawatiran publik karena dianggap dapat menghambat ambisi bagi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Akan tetapi Ketum PSSI tersebut telah meyakinkan dan menegaskan bahwa keputusan ini merupakan sebuah keputusan yang telah diambil demi masa depan sepak bola Indonesia. Kalau rasa pesimisme itu, atau semua lihat saya harus mundur, ya saya mundur. Saya izin ke FIFA, saya pamit, katanya. Dalam sebuah kontroversi mengenai pemecatan Shin Tae-yong yang sebenarnya telah memanas sejak melawan Cina pada Oktober 2024, akan tetapi Ketua Umum PSSI tersebut telah mengungkapkan bahwa dinamika internal disebut PSSI dan komunikasi dengan SYT telah menjadi alasan utama di balik pemecatan ini. Sebelum pertandingan di Cina itu sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Kalau dilakukan pemecatan STE, saat itu jarak ke pertandingan berikutnya cukup singkat, papar Erick. Risiko tentu ada, tetapi lebih baik ambil risiko daripada menyesal di kemudian hari, imbuhnya. Erick Thohir sendiri telah mempunyai hubungan personilnya dengan STY agar tetap terjaga meski dalam keputusan ini sulit, akan tetapi menurut Erick, STY tersebut sudah legawa dan menerima pergantian ini. Dan langkah ini hanya dilakukan demi mencari pelatih Timnas Indonesia yang mampu memberikan ekstra info dalam aspek komunikasi dan juga taktikal. Langkah yang diambil oleh PSSI ini merupakan sebuah strategis yang terwujud dengan menunjukkan Patrick Kluivert sebagai pelatih baru di Timnas Indonesia pada tanggal 8 Januari 2025. Pelatih yang berasal dari Belanda tersebut telah menandatangani kontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan dan dalam sebuah wawancaranya dengan demikian Telegraaf, Patrick Kluivert telah mengungkapkan antusiasmenya untuk melatih Timnas Indonesia. Indonesia adalah negara dengan hampir 300 juta penduduk, banyak diantaranya sangat menyukai sepak bola, ujarnya. Selain itu, kini ada peluang untuk memanfaatkan pemain-pemain Indonesia yang bermain di Eropa, tambahnya. Dalam keputusan ini juga menjadi salah satu jalan dengan pernyataan Ketua Umum PSSI beberapa bulan yang lalu yang mana dia telah menyebut bahwa siap mundur apabila kinerjanya tidak memuaskan publik. Setelah kekalahan Indonesia dari Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan November lalu, Erick Thohir juga sempat menyatakan bahwa pada saat itu posisinya sebagai Ketua Umum PSSI sudah siap dievaluasi. Kesamaan dalam sebuah pernyataan kata umum PSSI tersebut telah menunjukkan seberapa konsistensinya dalam menghadapi kritik dan tanggung jawab. Di sisi lain, ia juga menekankan betapa pentingnya untuk mengambil resiko demi kemajuan sepak bola Timnas Indonesia. Dengan begitu dia telah memilih Patrick Kluivert sebagai pengganti baru pelatih Timnas Indonesia dan menaruh harapan besar untuk melihat Timnas Indonesia tampil lebih baik. Erick Thohir pun telah berada di posisi kritis di mana keberhasilan pelatih Timnas baru Indonesia tersebut tidak hanya menjadi ukuran dari langkah strategis PSSI, akan tetapi ini juga telah menjadi refleksi atas kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Salah satu pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen telah mengabaikan Timnas Garuda untuk saat ini setelah Shin Tae-yong resmi dipecat dan digantikan oleh Patrick Kluivert. Timnas Indonesia sendiri saat ini tengah berjuang dalam memperebutkan tiket final Piala Dunia 2026 dengan tampil dalam putaran ketiga pada saat ini. Mereka telah memiliki 6 poin dari 6 pertandingan dan hanya terpaut 1 poin dari Australia yang akan menjadi lawannya pada Maret yang akan mendatang.
Akan tetapi jelang 4 laga yang telah menentukan dari sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 ini, PSSI telah mengambil keputusan untuk memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia. Dan PSSI telah resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai penggantinya Shin Tae-yong dengan kontrak berdurasi selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan. Sang pelatih baru yang berasal dari Belanda tersebut telah ditargetkan untuk dapat membawa timnas Indonesia menang dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan dapat melewati timnas Indonesia pada putaran final Piala Dunia 2026. Debut pertama Patrick Kluivert masih lama, yaitu pada Maret 2025, dan saat ini para pemain timnas Indonesia masih fokus bersama klubnya masing-masing. Ragnar Oratmangoen sendiri yang merupakan pemain timnas Indonesia telah mengaku bahwa mengalami kesulitan di klub asal Belgia FCV Dender sejak bergabung pada musim panas tahun lalu. Sebab banyak sekali laga-laga bersama timnas Indonesia yang dilakoni secara bersamaan selama September hingga November. Saya mengakui bahwa perkembangan saya di Dender telah diperlambat oleh banyak pertandingan internasional, kata Oratmangoen. Namun, kini tidak ada laga internasional lagi untuk sisa 10 laga, tukasnya. Kini Ragnar Oratmangoen telah mengakui bahwa mengalihkan fokusnya sepenuhnya untuk klubnya dan berusaha dalam menembus kekurangan selama berada di klubnya. Namun kini fokusnya adalah sepenuhnya untuk FCV Dender, ucapnya. Jadinya juga telah mengaku karena tidak dapat menjadi bagian starter pada saat Dender menghadapi Anderlecht berakhir dengan kemenangan 3-2 dengan seiringnya performa buruknya saat melawan Antwerp. Itu tentunya adalah hal memalukan bahwa saya tidak menjadi starter dalam laga bersejarah seperti itu. Namun saya bahagia karena mampu memberikan hasil yang bagus. Saya terlibat dalam pembangunan gol kedua, tambahnya. Kami memasuki jeda musim dingin dengan perasaan fantastis. Kemenangan atas Anderlecht dirayakan begitu ramai. Atmosfer dalam tim begitu hebat, katanya. Kami tetap membumi. Pelatih menjaga kami tetap berada dalam jalur, karena kami memerlukan lebih banyak poin untuk selamat, tambahnya. Namun, tekanan yang ada pada hari Minggu umumnya ditempatkan kepada agen, tim yang berada di 6 besar dan berjuang meraih tiket ke kompetisi Eropa, katanya. Kami sudah membuktikan secara gemilang pada musim ini, bahwa kami bisa menekan tim-tim top dan kami ingin melakukannya lagi, tutupnya.